Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas modul 6 tentang Engine Management System untuk mendeteksi kerusakan atau DTC yang ada pada sistem injeksi sepeda motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem injeksi sepeda motor yang ada pada Yamaha menyusul. Yang pertama, kita on-kan kunci kontak. Kita lihat tanda indikator kerusakan mesin yang ada di speedometer. Jika tanda kerusakan mesin ini menyala, berarti ada kerusakan pada sepeda motor. Tetapi di sini tanda mesinnya tidak menyala, berarti sepeda motor tidak ada masalah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa menggunakan alat yang namanya diagnosis tool. Di sini ada namanya alat diagnosis tool untuk mendiagnosis sistem kerusakan yang ada pada sepeda motor, khususnya sensor-sensor dan aktuator. Baik, di sini saya akan memasang alat ini di sepeda motor. Di sini ada dua buah kabel. Yang pertama yaitu kabel konektor. Kabel konektor kita pasangkan pada colokan yang ada di sini. Berikutnya adalah kabel powernya. Kabel power ini dicolokkan di sini. Lalu kabel power ini kita hubungkan pada terminal positif dan negatif pada baterai. Diagnosis tool bisa menyala. Dan berikutnya konektor. Konektor kita pasangkan pada konektor yang ada pada sepeda motor. Di sini letaknya ada di sini. Ini selanjutnya kita tancapkan konektor yang ada pada diagnosis tool ke sini. Setelah tertancap, kita lihat pada layar di diagnosis toolnya. Di sini ada DTC dan diagnosis. DTC di sini kita bisa mendeteksi kerusakan sensor-sensor yang ada pada sistem injeksi sepeda motor ini. Kita coba pilih yang DTC, kita tekan up. Switch off, jadi kunci kontak pada posisi mati, kita tekan mode. Switch on, kunci kontak kita on kan. Setelah kunci kontak on, di sini akan tampil DTC ED. Di sini tertera 0, berarti kondisi sensor-sensor dan aktuator tidak ada kerusakan atau tidak ada masalah. Lanjut, kita kembali lagi, kita tekan mode. Di sini kita bisa memilih diagnosis. Kita coba pilih diagnosis down. Kita pilih yang data, yang atas ini. Kita pilih up. Kunci kontak kondisi mati, kita matikan dulu. Setelah mati kita tekan mode. Kunci kontak kita on kan lagi. Di sini tampil throttle angle. Throttle angle ini derajat atau posisi throttle pada throttle body. Di sini tertera 15,6 derajat. Lanjutnya kita next dengan down. Di sini tertera intake air pressure, jadi tekanan udara dengan satuan kPa tertera 99,8 kPa. Lanjutnya lagi kita lihat di sini intake air temperatur, temperatur air pendingin yang di sini tertera 33 derajat Celcius. Lanjut. Ya, di sini ada tegangan baterai. Tegangan baterai ini sekitar tertera 11,2 volt. Berarti baterai kurang baik atau perlu dicas. Lanjut. Di sini ada juga angle temperatur. Jadi temperatur pada mesin, engine temperatur pada mesin sebesar 34 derajat Celcius. Lanjut lagi.
ignition coil. Ini kita untuk mengecek apakah busi dapat bekerja. Cara mengeceknya kita bisa menekan tanda mode di sini dan kita dengarkan apakah busi memercikan bunga api di dalam silinder atau ruang bakarnya. Kita tekan mode. Nah, di sini terjadi on. Kita dengarkan di businya sini. Kalau ada percikan api, busi akan bunyi. Lanjut. Injektor di sini kita juga bisa mengecek injektornya apakah bisa bekerja dengan menekan mode. Kalau mode kita tekan, di sini juga akan terdengar bunyi. Kalau injektor bekerja dengan baik, di sini akan terdengar bunyi. Kalau tidak terdengar bunyi, berarti injektor rusak. Lanjut. Nah, di sini ada ISC, Idle Speed Control. Idle Speed Control ini juga bisa kita deteksi apakah rusak atau tidak dengan menekan mode. Jika terdengar bunyi, berarti ISC bekerja. Jika rusak, tidak akan terdengar bunyi. Lanjut. Nah, di sini ada EEPROM DTC. Jika tertulis 0, berarti tidak ada DTC atau kerusakan yang ada pada kendaraan. Kita next. Story-nya juga 0, berarti tidak perlu kita reset. Tetapi jika di sini ada story-nya atau jejak dari kerusakan sepeda motor ini, perlu kita hapus kerusakannya. Kalau tidak dihapus, nanti akan mempengaruhi kinerja mesin. Dengan cara next. Di sini ada clear story atau clear jejaknya. Kita bisa menekan tombol up, tombol mode. Nah, jika nanti ada story-nya di sini dengan menekan tombol mode, di sini akan terjadi reset atau DTC-nya akan terhapus. Next. Sudah sampai di situ. Jadi itu jika tidak terjadi kerusakan pada sistem injeksi. Baik, selanjutnya di sini sepeda motor sudah saya trouble. Cara mengeceknya seperti ini. Yang pertama kita on-kan dulu pada kunci kontak. Kita lihat indikator yang ada pada speedometer, apakah indikator mesin menyala. Di sini ternyata indikator mesin menyala, menandakan bahwa ada kerusakan pada sistem injeksi sepeda motor ini. Caranya, manakah sensor-sensor yang perlu diperbaiki? Kita bisa menggunakan alat diagnosis tool ini tadi. Langkahnya sama seperti tadi. Kita tancapkan konektornya ke diagnosis toolnya dan juga power pada diagnosis toolnya. Selanjutnya kita pasang diagnosis toolnya pada baterai. Untuk powernya, untuk plus baterai dan min baterai. Pastikan diagnosis toolnya menyala. Setelah menyala, kita pasang DLC-nya atau data link konektornya ke data link konektor yang ada pada sepeda motornya. Kita tancapkan di sini. Setelah tertancap, kita bisa melihat pada dashboard atau layar yang ada pada diagnosis toolnya. Cara mengecek DTC-nya seperti tadi, kita tekan yang up. Kita pastikan kunci kontak mati, kita tekan mode. Kunci kontak kita nyalakan, kita on-kan. Nah, di sini tertera DTC ID 13, 15 dan 22. Berarti di sini ada kerusakan di dalam 3 sensor. Kita bisa cek dengan yang pertama kode 13. Ini kita tekan down.
Kode 13 di sini tertulis intake air pressure sensor. Berarti di sini kerusakan pada intake air pressure sensornya atau sensor tekanan udaranya. Next, kita cek lagi kode berikutnya, kode 15. Di sini adalah TPS, throttle position sensornya. Jadi throttle-nya yang rusak. Berikutnya kode 22, ini adalah intake air temperature sensor, yaitu di sini temperatur udara pada throttle body atau pada intake manifold-nya. Baik, kita perbaiki dulu. Dari ketiga sensor yang rusak tadi, tempatnya ada di sini. Di sini. Di sensor ini terdapat satu sensor, terdapat 3 sensor itu tadi, yaitu throttle position sensor, intake air temperature, dan intake air pressure. Kita cek. Ternyata di sini soketnya kurang tertancap. Coba saya tancapkan dulu. Baik, sudah saya perbaiki. Kita coba tes lagi atau kita baca pada diagnosis toolnya. Saya perbaiki, saya cek lagi apakah masih ada kerusakan. Kita cek lagi seperti tadi. Kita pilih DTC up. Kita pastikan kunci kotak pada posisi off. Kita tekan mode. Kunci kotak kita on-kan. DCC ED tertera sudah 0. Berarti sensor-sensor sudah diperbaiki atau tidak ada kerusakan. Baik, selanjutnya kita melakukan perisetan atau penghapusan data kerusakan yang terjadi pada sistem injeksi sepeda motor ini. Dengan cara kita pilih down, kita pilih data, up, pastikan kunci kotak off, kita pilih mode, kunci kotak kita on kan, kita pilih bagian story datanya dengan down. Di story data DTC-nya di sini terlihat kode yang tadi rusak 13, 15 dan 22. Di sini kita harus menghapusnya karena kalau tidak dihapus nanti akan mempengaruhi kinerja mesin sistem injeksi sepeda motor ini. Dengan cara kita pilih next down. Di sini ada 3 story-nya, kita menghapus datanya dengan memilih mode. Clear, data sudah 0. Kita cek lagi. Pilih data. Up. Kunci kontak mati. Kita pilih mode. Kunci kontak kita on kan. Kita cek lagi pada bagian story-nya. Nah, di sini sudah tertera angka 0, berarti story-nya sudah kosong dan tidak ada story atau rekam jejak kerusakan pada sistem injeksi sepeda motor ini. Untuk memastikan kita bisa melihat juga di indikator yang ada pada dashboard. Setelah itu kita cek indikator pada dashboardnya. Kita lihat di sini. Apakah tetap menyala atau sudah mati? Kita on kan. Nah, di sini indikator di dashboard sudah mati. Berarti kendaraan ini atau sistem injeksi sepeda motor ini sudah tidak ada kerusakan. Itu yang bisa saya jelaskan untuk sistem injeksi sepeda motor atau mendeteksi kerusakan pada sistem injeksi
sepeda motor ini Yamaha Mio Soul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.